Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan mapel pendidikan agama Islam dengan materi sholat jamak dan qashar. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu tahu apa itu sholat jamak. Yaitu sholat jamak artinya adalah dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu, atau menggabungkan dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu. Dalam sholat jamak itu hukumnya boleh atau diperbolehkan bagi orang-orang yang berada pada posisi darurat seperti dalam perjalanan. Kemudian sholat jamak itu ada dua. Yang pertama jamak takdim. Yang kedua adalah jamak takhir. Apa pengertiannya? Kita lihat. Jamak takdim adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada satu waktu sholat yang pertama. Contohnya, sholat zuhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu zuhur. Demikian juga sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan pada waktu maghrib, yaitu pada waktu awal atau di muka. Cara melaksanakan sholat jamak takdim adalah mendahulukan sholat fardu yang pertama, lalu sholat yang kedua. Berniat jamak takdim dan mengerjakan berturut-turut, tidak boleh diselingi dengan perbuatan yang lainnya. Setelah selesai melaksanakan sholat zuhur, langsung melaksanakan sholat asar. Begitu juga setelah melaksanakan sholat maghrib, langsung kita melaksanakan sholat isya. Yang kedua adalah sholat jamak takhir. Sholat jamak takhir adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu yang kedua atau waktu yang terakhir. Contohnya, sholat zuhur dan sholat asar maka dilaksanakan pada waktu sholat asar. Demikian juga sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan pada waktu sholat isya. Dalam tata cara pelaksanaan sholat jamak takhir, tidak disyaratkan harus mendahulukan sholat pertama. Boleh mendahulukan sholat pertama, baru melaksanakan sholat kedua, atau sebaliknya. Dalam melaksanakan sholat jamak dan qashar itu ada syarat-syaratnya. Jadi kita semua tidak langsung bisa melaksanakan sholat jamak dan qashar. Syarat yang pertama itu adalah pada saat sedang melakukan perjalanan jauh, jarak tempuhnya tidak kurang dari 80,640 km. Atau bisa kita globalkan menjadi 81 km. Yang kedua, perjalanan yang dilakukan bertujuan untuk yang baik, bukan untuk kejahatan atau maksiat. Yang ketiga, sakit atau dalam kesulitan. Sholat yang dijamak adalah sholat adaan, bukan sholat qadha. Kemudian yang keempat, berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Jika kalian hendak melaksanakan sholat jamak takhir, berniatlah akan mengerjakan kedua sholat fardu itu dengan jamak. Pelaksanaan dua sholat fardu tersebut dilakukan secara berturut-turut, tidak boleh diselingi perbuatan yang lainnya. Jadi begitu salam, sholat yang pertama, langsung berdiri untuk melaksanakan sholat yang kedua. Setelah selesai melaksanakan sholat asar, langsung melaksanakan sholat zuhur. Begitu juga setelah melaksanakan sholat isya, langsung melaksanakan sholat maghrib. Atau sebaliknya. Apa itu sholat qashar? Sholat qashar adalah
sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan demikian, sholat fardu yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan sholat subuh tidak boleh diqashar karena jumlah rakaatnya kurang dari 4. Kemudian hukum sholat qashar itu adalah sunnah, jadi tidak diwajibkan. Maksudnya sunnah adalah lebih baik dilaksanakan jamak daripada tidak dilaksanakan sholat fardu. Yang berikutnya, sholat qashar sah dilaksanakan apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Ya, bisa kita lihat itu. Kemudian cara melaksanakan sholat jamak takdim. Itu yang pertama, mulailah memenuhi syarat untuk melaksanakan sholat. Seperti syarat-syarat yang tadi. Yang kedua, bersiap untuk melaksanakan sholat yang didahului dengan iqomah. Yang ketiga, melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat diawali dengan niat untuk sholat jamak takdim pada waktu takbiratul ihram. Jadi niatnya adalah menggabungkan. Contoh lafalnya adalah usolli fardad dhuhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri ada'al lillahi ta'ala. Yang artinya, saya berniat sholat zuhur 4 rakaat dijamak dengan sholat asar dengan jamak takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Apabila tidak bisa dengan niat tersebut, bisa niat dengan dalam hati dengan yang bisa kalian pahami. Kemudian yang keempat, setelah niat, lanjutkan sholat zuhur 4 rakaat seperti biasa sampai salam. Yang kelima, setelah salam, langsung berdiri untuk melaksanakan sholat asar 4 rakaat yang didahului dengan iqomah dengan niat sholat jamak takdim. Niatnya adalah usolli fardad dhuhri arba'a raka'atim majmu'am bil asri ma'al jamak takdimi makmuman lillahi ta'ala. Saya berniat sholat asar 4 rakaat dijamak dengan jamak takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, melaksanakan sholat asar 4 rakaat seperti biasa sampai salam. Kemudian ada yang melaksanakan sholat jamak takdim maghrib dengan isya. Tadi sudah diungkapkan ya. Hampir sama, cuma waktunya beda. Maghrib dan isya tadi adalah zuhur dan asar. Ada panduan praktek sholat jamak takhir. Itu melaksanakan jamak takhir dengan zuhur, yaitu jamak takhir tata caranya hampir sama dengan jamak takdim, hanya niatnya saja yang berbeda. Yang kedua, cara melaksanakan sholat jamak takhir isya dan maghrib adalah sama, niatnya yang berbeda, tata caranya adalah sama. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.